siang. Memasuki hari ke-15 nih. IG live saya 90 hari 90 days live ya. Kebalik-balik jadinya. Siang ini di sini agak-agak ini ya, cuacanya mendung-mendung. Hujan, semoga koneksinya juga bagus nih ya. Halo Mbak Yeni. Halo Mbak Josephine. Oh ya, siang ini saya sengaja nih datengin teman saya. Kami masih satu komunitas ya di Kids Moms. Siapa? Mau tahu nggak nih? Ya, saya langsung aja lah ya. Tamu saya siang ini adalah Mbak Yeni ya. Ntar saya coba undang dulu ya. Kali okein aja Mbak. Kita ngobrol-ngobrol santai nih. Mbak Yeni ini orangnya sibuk banget nih teman-teman. Nah ini kebetulan banget nih saya bisa mengundangnya di IG live saya. Halo Mbak Yeni. Wah, Hai Pen. akhirnya ketemu juga nih kita. Iya, udah lama banget ya nggak ngobrol, nggak ketemu. Iya, setahun lebih ya Mbak ya. Setahun ya. Iya, setahun dari awal PSBB kan kita ya. Iya, terakhir yang Februari itu ya. Mm-mm. Aduh, apa kabar nih Mbak Yeni? Baik, sehat Pen, semua keluarga juga Wah, semua. rambut oke banget nih Mbak. Iya, ungu nih, mencari kesibukan di rumah. Iya benar-benar harus ada kesibukan kita nih Mbak Yeni. Bener. Heeh. Oh ya Mbak Yeni. Kamu kesibukannya apa aja nih Mbak Yeni? Apalagi kita udah hampir setahun nih ya. Udah lewat malah ya setahun Lebih kayaknya. WFH Oh, ya. bener. Kamu kesibukannya apaan aja nih Mbak Yeni? Eh, Selain ngurus rumah nih ya, ya aku ya selain ngurus rumah lumayan nih sejak gara-gara si COVID, belajar bikin roti, ya bikin Iya. roti, bikin cookies dan buka PO pula. Wah, seriusan? Iya, Iya, lumayan. Amin. aku lihat di IG kamu tuh emang banyak banget ya yang apalagi awal-awal pandemi tuh kamu bikin roti segala Mm-mm. macam. Keren banget deh. Kamu belajar sendiri atau ikut kursus sih? Belajar sendiri, kan Oh ya? zaman sekarang YouTube banyak ya resep-resep. Mm-mm. Mm-mm. Eh, Awalnya ngadon pakai tangan. Mm-mm. Untungnya sukses sih dari awal. Itu ngadon pakai tangan ini kuat dong ya? Apa gede dong ya? Hah, Ngadon berapa sekalian. kilo? Oh, nggak banyak-banyak, nggak sanggup. Paling apa? Berapa ya? Tepung kering ya, mentok-mentok 500 gram lah, setengah kilo. Masih Iya, ketanganan lah ya kalau pakai tangan ya. Tapi lama-lama masih. pakai Cuman mesin ya? akhirnya, kenapa Mm-mm. aku beli mixer? Itu gara-gara ada yang nanya, dia mau ulang tahun. Gue pesen dong Mm-mm. roti lu. Hah? Berapa banyak? Maksudnya berapa berapa kantong gitu kan, berapa porsi? Ya 20, 20 mateng gitu. Udah mikir nih paginya mulai bangun jam berapa, ngadon pakai tangan. Terus kalau ngadon Mm-mm. pakai tangan kan takutnya nggak jadi gimana gitu. Nah, akhirnya setelah pikir panjang ini ono, beli deh mixer gitu sampai udah nanya temen-temen Sampai banyak. seriusan ya? Serius, karena apa ya pengennya tuh yang cantik sih tuh KitchenAid, cuman harganya mana tahan gitu Wah, kan. iya. Harganya, wah itu Iya. lumayan tuh kalau buat bisnis seriusan itu kayaknya kalau pakai itu. Kalau bisnis serius juga rugi bandar deh kayaknya Pen, kalau pakainya KitchenAid. Iya ya. Jadi akhirnya ya udahlah. Jadi sebelum sebelum hari H untuk jualan nih, wah kerjanya tuh bikin terus bikin lagi gitu kan. Nah, itulah akhirnya untungnya lumayan. Iya, Jadi yang penting jadinya ada oke. kegiatan lah ya kita.
Ada, Selain bener-bener. selain itu dapat income juga bonusnya. Iya. Bener. Ya, Oh ya, pokoknya itu harus balik modal lah. Kalau suamiku bilang beli mixer harus balik modal. betul betul minimal balik Iya, modal ya Mbak Yen ya, biar bisa bener-bener. buat ngapa-ngapain, buat nanti upgrade alat lagi ya. Iya, bener banget. Mbak Kayaknya, Mbak Yeni, iya. hmm, sebelum sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, boleh nggak kenalan dulu nih Mbak Yeni? Mungkin ada teman-teman saya yang mungkin ya belum kenal Mbak Yeni. Mbak Yeni tuh siapa sih? Terus profesinya apa sih gitu? Boleh nggak Mbak kenalan dulu? Oh, boleh, boleh banget. Nih, makasih ya udah ngundang aku nih mengisi hariku nih, hari Kamis yang kalau enggak bengong kali. Nama aku, Masa sih? iya, aku Yeni. Sebenarnya aku tuh full time ibu rumah tangga alias seorang mama. Selain mengurus rumah, terus sejak di awal pandemi nih aku memulai channel wellness nih. Ya karena Hmm. kok tiba-tiba ini selain buat menyemangati diri, aku juga ternyata tuh postingan aku bisa juga menyemangati teman gitu. Nah, mulailah aku berkecimpung nih ceritanya sebagai wellness consultant dan diisi-isi di sela-sela sibuknya ngurus rumah, aku juga sempat mengikuti training dengan Cherry Blair Foundation. Mereka yang pusatnya di Inggris ya. Jadi Cherry Blair Foundation itu dia juga membantu wanita khususnya sih, memberdayakan wanita bagaimana supaya kita nih bisa juga menjadi entrepreneur, mencari uang. Karena kan banyak uh, bukan stigma sih ya, maksudnya tradisi tuh perempuan tuh di rumah aja gitu karena kita terbatas Di dapur dengan ya, di dapur ya Mbak Yeni ya. bener keterbatasan akses ke teknologi, kadang keuangan. Nah dari Cherry Blair itu aku lumayan belajar banyak lah juga dari mentornya, membuka pikiran bagaimana kita pun sebagai wanita juga terus bisa berkarya, bukan cuma laki-laki lah yang cari duit gitu. Iya. Wah, keren banget Mbak Yeni. Itu programnya berapa berapa bulan atau berapa tahun yang di 1 tahun Cherry Blair? sih ya, yang Satu Cherry tahun, Blair itu mentoring 1 tahun ya? Oke, oke, benar oke. 1 tahun, 1 tahun long distance ya, jadi via online Online ya? coachingnya. Oke, online. Mm-mm. Online coachingnya ya lumayan. Tadinya kan nggak kepikir ya, apalagi zaman dulu kan serba konvensional, kita sekolah ya berarti kita hadir. Ya Iya. karena ada plusnya si COVID nih jadinya nih. Jadi kita semua belajar digitize. Jadi belajar Hmm, pakai akses teknologi, media. Kan kalau enggak kan betul, cuma betul. anak-anak kita aja yang ini. Mm, 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 mm. Biasanya yang Heeh. ibu-ibunya dibilang gaptek lah. Iya, benar, benar, benar. Mm-mm. Jadi si pandemi ini membawa apa ya? Membawa berkah juga ya. Maksudnya kita mau nggak mau jadi harus go digital. Mau nggak mau harus Betul, terbuka terhadap sesuatu yang digital juga ya Mbak Yeni. Ya kayak gitulah. Jadi betul, kita betul. ikut pembelajaran di apa dari online. Kita juga mulai mencari-cari apa ilmu lain dari Peluang online ya, juga. Iya, bener. apalagi bisa menjadikan peluang ya Mbak Yeni. Wah keren Betul, banget. betul. Itu kamu dari mana apa channel dapat beasiswa di Cherry Blair itu? Mungkin teman-teman nanti ada yang tertarik ya apa bisa mengikuti itu tuh bagaimana caranya Mbak Ah, Yeni? jadi dari aku tahu dari Cherry Blair ini itu dari komunitas kita Kins Mom, Hmm, perkumpulan ibu-ibu. Dan kebetulan teman lamaku dan founder Kins Mom, Afong, dia dulu sebenarnya yang mulai nih dengan Cherry Blair. Nah, lalu dia bilang, siapa aja nih, ayo coba ikutan gitu kan. Nah, aku mendaftar lah. Jadi dari daftar itu kan ada pertanyaan yang harus dijawab. Nah, pada saat Ada itu seleksinya gitu lah ya Mbak Yeni ada ya, ada bener. seleksinya. Oke, oke, Jadi oke. antara, aduh,
mudah-mudahan diseleksi atau udahlah nggak usah gitu kan. Kadang ya masih terbawa males biasa. Nggak taunya terima email gitu. Jadi terseleksi program untuk coach mentoring dari Cherry Blair gitu. Jadi wah senang juga gitu ya. Ini kan organisasi lumayan internasional, bonafit pula gitu. Ya belajar banyak sih karena memang mentor-mentornya mereka tuh keren semua dan wanita. Nggak cuma perempuan sih, ada juga yang laki-laki mentor. Kebetulan mentor aku itu adalah seorang lulusan kedokteran, tetapi dia tidak praktek sebagai dokter, tapi melainkan di bagian R&D, Research and Development. Nah, mentor aku itu untungnya dari dia itu orang Swedia yang basisnya di Singapura. Nah, jadi jamnya itu lumayan bersahabat, nggak jam aneh-aneh, bener juga bener. ya kalau mentornya di mana yang di belahan dunia lain kan Iya, bisa coachingnya jam berapa ya? Iya 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 kalau bener-bener. bisa jam 10 malam, bisa jam aneh deh. Tapi dari apa yang Mbak pengalaman Mbak di Cherry Blair itu apa yang bisa Mbak dapatkan dari sana dan mungkin apa ya yang bisa menyemangati buat teman-teman mungkin bisa juga nih bergabung di sana gitu Mbak Jenny. Banyak menambah wawasan ya, Pen. Jadi kayak aku dan Fong memang kebetulan salah satu yang aku majukan ke Cherry Blair itu adalah komunitas kita nih Kinsmam. Bagaimana caranya untuk membantu kita untuk maju mendekati misi utama komunitas ini yaitu 1 juta ibu bahagia kan ya. Nah, jadi tindakan apa yang harus mungkin dapat kita lakukan dari seminar-seminar yang kita sudah agendain gitu kan. Ya dari situ tuh yang paling jelek gitu ya kan waktu ditanya emang misi kamu apa? Terus aku dengan PD-nya tuh bilang 1 juta ibu bahagia. Oh oke, dia bilang itu bagus banget. Terus apa yang kamu lakukan untuk mencapai 1 juta ibu bahagia? Ya itulah segala macam kegiatan itu aku udah ini kan ada seminar, ada ini, oke. Terus gimana? Nah, dengan pertemuan kalian yang kita setiap Selasa tuh, kamu yakin bisa mencapai 1 juta ibu bahagia? Terus lalu kalian fundingnya dari mana? Duitnya dari mana? Oh iya bener juga ya, maksudnya ya gitu ya namanya mimpi gitu kan ya. Kalau kita mimpi kan ya kita mimpi aja dulu. Nah mimpinya itu mimpi Afong terutama sih 1 juta bahagia ya kita berjalan ke sana. Cuman setelah dia ngomong gitu baru oh ya bener juga memang ada langkah-langkah yang konkret yang harus kita lakukan yang mendukung dan membawa kita ke mimpi itu. Jadi itu yang sampai sekarang aku masih pegang itu dia gini, dia bilang coba Yeni. Memang bagus tuh kita mempunyai macro goals, jadi tujuan yang besar. Tapi untuk mencapai tujuan besar itu banyak langkah-langkah mikro yang dapat kita lakukan. Nah, jadi kamu jangan fokus ke pencapaian goal yang besar dulu. Jadi coba kamu pencapaian mikro itu yang kecil demi kecil. Nah, ya itu ya seperti peribahasa yang kita tahu ya sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Ya itu sih tuh sampai sekarang lah yang aku praktekkan juga di hari-hari aku, aktivitas aku. Jadi kalau mau ngapain ya langkah kecil. Yang paling sekarang nih Pen, jangan ketawa ya. Nih ceritanya nih mau diet. Jadi daripada memfokuskan tiap hari, aduh gue mau turun sekian kilo gitu. Dan kadang-kadang tuh tiap hari pengennya naik timbangan. Dan sekarang lebih bisa mempraktekkan nih nahan diri jangan. Karena kalau kita naik tiap hari bukannya turun malah kelihatannya naik. Iya. Jadi ini ya, terobsesi sama itu ya. Bener. Jadi tuh aku praktekin tuh lalu udah nahan diri seminggu
biasanya seminggu atau minimal 4 hari lah. Ada perubahan loh, walaupun sedikit gitu. Tapi ya itulah, tapi itu sesuatu tips yang menurut aku bisa kita pakai untuk apapun yang mau kita lakukan. Jadi don't just fokus ke makro, kita mikro. Ya, kan sedikit-sedikit kita ya kayak anak belajar merangkak dulu, lama-lama berjalan gitu, lama-lama lari. Prosesnya ya Mbak Yeni ya. Bener banget. Iya. Tapi aku setuju tuh, kita harus punya goal setting harian ya. Istilahnya. Jadi menentukan juga apa yang mau kita lakukan dan yang mendukung goal besar kita gitu. Benar. Mbak Yeni. Oh iya Mbak Yeni. Nyambung soal yang wellness-nya kamu kan punya 2 akun nih ya, yang satu nih wellness weekend, satu lagi yang ini. Nah, aku pengen lebih tahu soal wellness nih Mbak Yeni. Jadi sebenarnya wellness itu apa sih Mbak Yeni? Mungkin nih bisa diterangin lagi ke teman-teman juga. Wellness itu apa? Kalau dulu nih waktu aku masih gadis gitu ya, masih single, kalau wellness itu langsung kepikirnya salon, mijit, lulur, iya, spa gitu. Jadi tuh wah, ke wellness spa, ke apa, wah itu kayaknya itu enak banget gitu ya, apalagi kalau kita masih single ya, nggak ada beban. Tapi kalau sejak COVID ini, nah ternyata wellness memang benar, ada benarnya kayak gitu, cuman nggak cuma itu gitu. Nah, sejak pandemi COVID-19 ini, banyak orang tuh mengasosiasikan wellness itu lebih ke, lu sehat kan gitu, kamu well kan gitu, dengan kesehatan jasmani. Tapi sebenarnya wellness itu bukan cuma sehat badan, Pen. Jadi wellness itu sebenarnya kalau kita cari definisi wellness itu lebih ke kesejahteraan. Nah, kalau kesejahteraan itu berarti bukan cuma badan, tapi kita juga ini sehat pikiran, sehat hati ya, emosi, sehat hati, sehat jiwa, dan juga ya. Benar, mental, dan juga sehat pikiran, badan, mental, sama spiritual. Sama spiritual juga termasuk tuh salah satu aspek untuk kalau mau benar-benar hidup kita tuh kesejahteraan ini tercapai gitu. Nah, untuk gimana caranya nih untuk mencapai hidup yang sejahtera. Sebenarnya tuh ujung-ujungnya itu ada hubungannya dengan ide pencetus kita nih di Kinsmam ini. Jadi untuk mencapai wellness itu sebenarnya ada satu langkah kecil yang penting, yaitu mempunyai me time. Oke. Me time itu berarti maksudnya untuk menyisakan waktu ke diri kita gitu, Pen. Betul. Pasti kan sibuk kan ya, Pen. Maksudnya kita bangun tidur udah ngurusin anak, masak, bersihin. Ini kalau yang kita nggak ngomong yang karir, ibu berkarir loh, ibu di rumah. Ibu berkarir tambah lagi ya. Udah gubruk terus harus kantor kan gitu. Iya. Kira-kira jadi wellness itu terdiri dari 4 aspek. Jadi sehat jasmani, sehat rohani, sehat mental, dan sehat emosi juga. Seperti bola dibagi 4. Nggak cuman makan sehat doang ya Mbak Yeni. Jadi sebenarnya faktor itu saling berkaitan ya Mbak Yeni ya. Bener. Bisa dilepas satu-satu gitu ya. Nah, kamu mulai terpikir untuk melakukan wellness itu tuh apa pencetusnya Mbak Yeni? Apakah apa ada dorongan dari melihat teman atau dari keluarga atau dari mana Mbak? Atau mungkin ada triggernya duluan nih kamu mulai wellness ini? Sebenarnya triggernya itu ada waktu kalau aku mikir-mikir balik tuh,
kan sebelum aku jadi full time ibu rumah tangga atau full time ibu tuh aku kan dulu kerja Pen. Nah jadi di menuju akhir 2017 tuh em, karena satu hal dan lainnya, jadi aku udah nggak kerja gitu kan. Nah, aku masih ingat tuh sebelum King's Mom ini berdiri malahan gitu ya. Jadi kan aku sama Avong, kita dan beberapa teman lainnya, sama Pau juga tuh kita ketemuan di coffee shop. Nah, jadi tuh kayaknya pada saat itu sih awalnya tujuan ya udahlah kenal-kenal ibu-ibu lainnya gitu. Nah, pada saat itu kebetulan menuju malam tahun mau deket year end kan. Biasa kita kan selalu akhir tahun tuh resolusi. Betul. Nah, terus kita mak-mak nih kita bikin video nih resolusi tahun baru 2018 aku masih ingat. Nah, ternyata terus aku apa ya? Baru ketemu tahu-tahu suruh bikin resolusi gitu. Bingung amat ini kan. Tapi terus tiba-tiba aku kepikir, ya mungkin karena kondisi aku yang tiba-tiba jobless gitu kan, istilahnya. Nah, jadi aku pikir positif juga nih, oh iya. Terus aku resolusiku tuh aku bilang, tahun baru ini aku mau mempunyai lebih banyak me time, aku bilang begitu. Me time-nya apa? Pada saat itu sih memang nggak jelas gitu. Pokoknya me time lah. Maksudnya ya memang sebenarnya kalau kita mikir dari orang yang berkarir tiba-tiba nggak punya kerjaan ya pasti orang jawabnya ya lu banyak banget me time-nya, orang nggak usah kerja. Padahal enggak ya. Kalau jadi mama tuh me time-nya justru kalau nggak disisihin bener-bener. No, Iya, makanya nggak ada. Itu kayaknya 24 jam setiap detik, Iya. 24/7 nggak selesai. Iya. Berulang lagi ya. Terus pandemi ini lebih kerasa kan, Pen? Iya, banget. Jadi sebelumnya kita masih punya me time lah ya. Betul. Jadi pada saat di kantor pasangan kerja, anak sekolah lah udah mulai me time deh. Begitu pandemi semua di rumah aja. Wah. Kayaknya semuanya 24 jam. Bener. Terus nyiapin makanan, cuci piring nggak selesai-selesai kan? Iya. Wah, kalau cuci piring harusnya ada Cimeri di mana? Oh, nggak ada data orangnya. Iya, jadi waktu awal-awal pandemi emang gitu tuh Mbak Yeni. Jadi saya juga ngerasa ya. Jadi sebelumnya kan kita mungkin terutama yang anaknya sudah sekolah gitu kan. Jadi udah terbiasa kita sebenarnya kalau anak sekolah, pasangan kerja, kita punya me time nih sebenarnya. Kita lakukan apa aja. Begitu pandemi terjadi, semua di rumah aja, kayaknya kerjaan gue nggak ada beresnya ya Mbak. Iya. Pernah kepikiran gitu nggak? Iya. Awal-awal tuh gimana ya? Benar-benar kayaknya kok ini udah. Tapi kok waktu kayak cepet banget. Terus belum ngapa-ngapain nih gitu. Jadi kalau misalnya ini kita balik lagi ke me time, kalau itu nggak kita sisihin si me time itu emang benar-benar kayaknya rasanya 24 jam itu nggak cukup, benar nggak? Betul, benar banget. Jadi itulah emang kita harus sisihin ya. Yes, benar. Dan ternyata me time itu adalah salah satu kunci ya. Ini bukan hanya untuk ibu-ibu rumah tangga, sebenarnya untuk bapak-bapak, untuk setiap orang lah. Me time itu adalah salah satu kunci untuk bagaimana hidup kita tuh bisa bisa sejahtera kita ngomongnya ya. Betul. Karena setelah berjalannya waktu gitu kan, dan ini lebih terasa waktu di awal, yaitu awal stay home, awal work from home. Jadi itu pentingnya itu karena kalau aku me time itu sebenarnya gampang, nggak harus yang bukan berarti gua mau pergi sama my girlfriends gitu kemana jalan-jalan, nggak sampai segitu heboh. Karena me time itu sesimpel ini loh, menikmati secangkir kopi di pagi hari tanpa ada apa-apa gitu, just me, myself, and I gitu. Bener. Iya, kalau aku tuh gitu. Jadi kalau misalnya nih pagi udah sempet setelah kesibukan berlalu, oke nih duduk ya ngopi. Nah, mulailah dengan padahal tuh cuman ya paling 10 menit ya mentok gitulah. Nah, dari situ bisa
ntar hari ini ngapain ya, masak apa ya, terus ada apa ini. Nah itu semua pikiran tuh langsung tertata tuh, Pen. Nggak betul betul betul. nggak gubrak-gubruk stres. Aduh, gimana nih jam segini ya? Aduh, nah kalau udah gitu, wah bawaan yang udah pasti kesehatan emosi nggak ada. Betul. udah 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 nggak bisa ngomong dengan baik-baik tuh. Kalau ada yang nyela, wah langsung bukannya ngomong tapi menggonggong. Iya kan. Iya bener banget. Jadi emang harus ya mau nggak mau siapapun juga sebaiknya memang menyisihkan ya Mbak Yeni ya, apa, memang dikondisikan untuk punya me time itu, bener banget. Bener. Jadi setuju banget saya kayak gitu. Karena me time itu juga buat kita kayak ngecas diri aja Yes, gitu Mbak yes, Yeni. yes. Jadi Setuju, setuju. dari kesibukan kita sehari-hari apapun ya, mau ibu rumah tangga, mau orang kerja kantoran atau mahasiswa ataupun siapapun, saya rasa memang apa ide untuk menyisihkan me time kita itu emang bener banget. Jadi di situ kita bisa mencas ulang lah diri kita, jadi bisa kayak calm down lagi kayak gitu ya Mbak Yeni. Bener. Terus apa kalau udah semua nih berarti kan dari yang 5-10 menit, wah semua sesuai nih, oke ini ono kan terorganize gitu kan. Nah otomatis kan kita kalau nggak stres itu bawaan happy gitu kan, ya Betul betul. happy nggak happy kita nggak tahu, cuman yang pasti udah nggak stres lah gitu kan. Nah Iya iya itu iya. mempengaruhi tuh nanti. Nah berarti kan secara emosi kita tenang, kita calm down. Nah secara mental juga misalnya ada berita apa, jadi kita juga mampu mencerna berita tersebut dengan lebih tanda kutip waras ya Pen. Jadi nggak Betul denger betul apa betul. langsung zut zut gitu langsung nyamber, enggak. Nggak senggol bacok ya Mbak. Enggak, betul. Nah terus Iya benar kalau benar. udah kayak gitu sinkron kan. Jadi kan wellness itu kan kayak bola Pen. Jadi Betul. kalau kalau bola itu kan kalau kita gelindingin tuh lancar kan, kayak roda deh. Nah, tapi kalau kalau roda salah satu sisi dari roda ada yang somplak, wah itu jalannya kan nggak mungkin Nggak menggulung bener dengan ya pasti. lancar. Iya, ya itulah itu jadi sangat-sangat berhubungan banget kalau kita bicarakan wellness. Jadi wellness itu bukan cuman wah aku misalnya nih kalau aku demen olahraga, aku kerjanya nge-gym gitu, badannya bagus lah, pokoknya bohai lah. Tapi aku nggak punya temen misalnya. Jadi temennya ya itu lagi yang di gym, tapi di luar itu aku misalnya nggak ada teman untuk ngobrol gitu kan. Kayak kita setiap Selasa dulu kumpul ya Pen, itu Iya iya. kan wah itu bener-bener suatu apa sesi yang suntikan energi gitu. Betul Jadi kita betul betul. kita punya teman baru. Nah itu juga penting, itu kesehatan sosial kita gitu. Nah jadi itu bukan cuman punya badan sehat pasti kamu well, kamu happy, enggak. Coba kamu badannya kamu Miss Universe tapi kamu nggak punya teman, kamu Mentalnya sepi. mentalnya Oh, ini ya nggak oke. Iya iya benar enggak benar. ya Jadi itu emang berarti harus seimbang lah ya Mbak Yeni ya, benar-benar antara fisik, mental dan kesehatan jiwa juga mesti seimbang. roda lah, kita mikirnya roda aja bulet. Oke, Mbak Yeni, kan kebetulan nih di komunitas saya kan ikut di komunitas bisnis juga nih Mbak Yeni. Nah, Oke. di komunitas saya juga kan sedang ada gerakan WFH, jadi work from Hmm, home. Nah, jadi bukan di work from situ, home ya, bukan jadi work sebenarnya gini, work from home untuk mencapai win from home dan tujuannya adalah work from well, home gitu. mantep Jadi mantep, keren banget itu. iya, nah di situ kita pengen mengajak teman-teman nih yang mungkin sesama ya kan kita semua banyak yang terkena dampak dari pandemi ini. Jadi pengen
bergabung gitu ya. Jadi kalau bersama-sama kan kita apa ya? Jadi tidak merasa sendiri gitu. Nah, dari Ya. situ kami bikin gerakan WFH. Nah, yang tujuannya sih untuk menggalang kebersamaan juga ya. Jadi sesama kita nih punya bisa punya Seperti dampak. komunitas ya. Betul, betul. Jadi punya dampak, jadi tidak merasa sendiri. Jadi kalau bersama-sama kan kita bisa melakukan sesuatu yang lebih berdaya. Nah, untuk Mbak Yeni sendiri nih selama WFH ini apa aja nih Mbak? Atau apa ada punya bisnis lain atau gimana Mbak? Jadi kan kalau saya sih ininya lebih ke apa ya, dari WFH ini kita masih bisa berkarya dan hopefully dari karya kita itu bisa Membuahkan hasil, betul, kekayaan. side income lah apalah. Jadi dari WFH ini bisa menghasilkan sesuatu. Nah, kalau Mbak Yeni apa mungkin Mbak Yeni ada yang dilakukan selama WFH ini? Iya, kebetulan juga Pen, aku kan selain Kinsmam dan ini aku juga ada tergabung dengan komunitas bisnis. Komunitas bisnis ini 501 Indonesia ya. Nah, jadi walaupun di awal-awal ini adalah sesuatu yang aku jalankan sebelum pandemi COVID sih. Yang dulunya kita suka mengadakan offline seminar, pertemuan gitu ya. Nah, tapi awalnya pandemi ini memang agak-agak ngagetin gitu. Maksudnya tiba-tiba semua aktivitas kan stop ya. Betul. Maksudnya kita mau memberanikan diri untuk ketemu sama orang atau apa, kita juga takut gitu. Maksudnya jangan sampai dengan berbuat gegabah gitu kita mencelakakan keluarga gitu kan. Tapi ya untuk beberapa, untungnya tuh cuma 2-3 bulan sih bingung dan bengong. Tapi ya bingung dan bengongnya tuh gimana, maksudnya apakah stop gitu kan. Ya kita mau menjelaskan ke orang juga ya bisa sih, kita via WhatsApp gitu, cuman tetap aja kurang lah ya gitu. Maksudnya bagaimana caranya menjelaskan apalagi tentang satu bisnis gitu, cuma hanya dengan chatting via WA. Nah, maka itu juga pentingnya kita tergabung di satu komunitas yang mendukung. Nah, jadi komunitas aku nih makanya mesti benar-benar bersyukur dan berterima kasih banget lah sama mereka-mereka tuh yang di atas tuh. Nah, mereka mau mulailah ini kegiatan webinar. Nah, tentunya sebagai saya generasi apa ya, berarti Gen X ya mungkin ya. Jadi yang antara dibilang kuno banget kagak, tapi dibilang high tech juga enggak gitu kan. Wah, itulah jadi yang namanya aplikasi Zoom lah. Setiap kali mau masuk Zoom aja mesti bingung dulu gitu. Nah, itu perjuangan awalnya lumayan, tapi thanks to ini si komunitas 501 ini mereka mulai aktif mengadakan webinar. Nah, dari situ belajar. Jadi kita pun dari situ aku juga belajar nih untuk menggunakan ya semua teknologi yang tersedia gitu ya. Dan puji Tuhan ya sekarang udah lumayan lancar. Nah, tapi bisnisnya ini bukan berarti memang ya sedih sih, kadang ada teman-teman aku juga yang nasibnya kurang baik dengan gara-gara pandemi. Kalau nggak PHK, kena potong gaji, ya lumayan gitu kan, ada yang sampai 50% malah. Nah, tapi dari keadaan ini kan kita harus selalu positif ya, Pen. Betul. Mengambil sisi positifnya ya. Pasti ada peluang di balik suatu musibah. Iya, benar. Jadi kalau aku sih penganut banget kalau hal-hal terjadi dalam hidup kita tuh pasti ada alasannya lah gitu kan. Nggak mungkin yang atas itu kasih kita cobaan sampai kita angkat, maksudnya udah nggak bisa gitu, nggak, pasti ada rencananya yang bagus gitu. Dan pasti nggak mungkin nih pintu ditutup
jendela nggak dibuka gitu kan. Iya, betul betul betul. Nah, Pasti jadi ada dari jalan lain yang dibuka ya Mbak ya. iya, nah dari situlah lumayan ternyata siapa sangka usaha aku nih di pandemi ini bener-bener siapa sangka saya juga tidak menyangka kok malah oke gitu. Tahun lalu tuh prestasinya tuh lebih berprestasi dibandingkan sebelum-sebelumnya. Wah, bagus ya. Ya, Dengan ya. go digital itu mungkin ya Mbak Yeni ya. Jadi mulai masuk ke digital, mulai belajar juga. Jadi Mm-mm. ikut ikut webinar-webinar. Jadi membuka peluang lain lah ya Mbak Yeni ya. Iya. Jadi malah duluan tuh kalau aku kan dulu sempat sekolah dan bekerja di luar Indonesia. Malah dulu yang nggak pernah nih ya eh, baru menghubungi teman lama atau apa kan ya susah lah kita ngobrol juga via WA tapi itu pun sesekali gara-gara si COVID wah jadi kok lumayan lumayan nih semua kontak-kontak lama nih kehubung lagi dan kita kalau ngomong peluang usaha dengan digital sekarang ya kan kayak Penny kan pasti udah lebih paham juga nih kayak gini itu wah itu malah tidak terbatas. Betul, betul. Kita malah tinggal di rumah nyala komputer pakai headset gitu ya asal wifi bersahabat. Iya, iya, iya. Benar, benar, uh, benar. jadi malah Jadi memang membuka masuk peluang ke digital itu banyak peluang yang terbuka ya Mbak Yeni. Jadi banyak banyak. menyambung lagi tadi yang sejuta ibu bahagia karena saya juga mengikuti perjalanan itu. Dari Mbak Afong itu waktu kita offline gitu kan kita mendatangkan orang itu tidak semudah ketika kita online. Ya kan? Waktu Iya. offline sebanyak-banyaknya kita bisa mendatangkan orang paling berapa sih Mbak? Paling 50 ya paling banyak gitu. Begitu Itu aja begitu susah kita lu Pen, masuk 50. iya. Iya makanya itu untuk acara-acara tertentu ya yang mungkin besar kayak Ada ulang tamunya, tahun gitu. bener-bener. Betul ada tamunya gitu. Nah, begitu begitu kita masuk ke digital itu Mbak Afong mencapai sejuta jangkauan untuk ibu bahagia itu bisa dibilang yang tadinya seperti tidak mungkin jadi mungkin benar Mbak Yeni. Bener, setuju. Karena kalau misalnya dihitung dengan apa ya sederhananya aja ya kalau misalnya kita ngedatengin orang 50 dalam satu minggu mau tercapai berapa tahun nih 1 juta ya nggak? Begitu kita mulai masuk ke digital pas pandemi ini ya ternyata memang jalannya mungkin lewat situ ya dari pandemi ini kita dibukakan jalan kita diberikan apa ya ternyata lewat digital impian untuk mencapai sejuta ibu bahagia itu justru bisa lewat digital dan itu tercapai dan itu Ya, nggak perlu lama ya maksudnya nggak perlu sampai 25-50 tahun sampai enggak. berpuluh-puluh tahun gitu jadi dari digital itu jangkauannya itu hanya mungkin hitungan bulan ya Mbak Afong mencapai sejuta itu. Jadi dari situ saya yakin. Jadi dari digital ini banyak sekali peluang yang bisa kita ambil. Nah dan mungkin teman-teman juga yang mungkin terdampak juga dan hanya bisa bekerja dari rumah saja, hanya punya mungkin apa ya sumber dayanya hanya handphone gitu atau hanya komputer. Menurut saya itu sangat mungkin kita untuk menghasilkan income dari situ Mbak Yeni. Bener, Setuju nggak Mbak aku Yeni? setuju banget, setuju banget. Jadi kayak apa? Ya dari pengalaman aku pribadi sendiri ya itu luar biasa banget sih. Jadi benar-benar kebetulan yang bisnis aku jalankan ini kalau kita dengan topik stay at home, work from home atau well from home ya, eh, itu malah menjadi lebih sederhana. Jadi kan kalau kita sebagai ibu rumah tangga atau full time ibu ya, full time mom gitu, kadang kan mungkin agak sulit untuk pergi ketemu orang ini ono Betul. dalam
dalam beberapa jam di dalam hari itu gitu kan. Kan kita nanti betul mesti betul. urus anak, mesti jemput anak, mesti antar anak dan sekian-sekiannya. Nah, dengan digital ini, kemudahan ini lebih lebih luar biasa. Jadi karena kita mungkin kalau kalau untuk menempatkan posisi sekarang di zaman sebelum COVID misalnya. Betul. Misal aku tungguin anak aku les gitu ya. Nah, seandainya kemudahan yang sekarang ada, nantinya nih, nantinya lah setelah pandemi semua berlalu, percepatan bisnis itu menurut aku itu akan menjadi luar biasa. Walaupun kita udah nggak work from home ya, jadi Betul. mungkin sebutannya itu work from work from handphone kali ya, haknya juga di handphone gitu. Jadi Iya iya. Betul. sambil sambil kita nunggu nunggu anak kita atau apa gitu, kita bisa aja tinggal modal yaitu tinggal modal data, handphone dan headset. Em, dan lagi-lagi sisi positif dan bagusnya si COVID ini, kita pada saat itu terjadi, kita semua sudah siap. Jadi Iya, mau udah kita siap ya. ngobrol nih, mau presentasi, mau apa, misalnya nanti ya kalau kita semua sudah oke gitu ya, udah leluasa bergerak. Jadi Penny tuh IG live aja nggak harus tunggu waktu, ambil waktu di Benar. rumah. Iya, Betul. kapanpun, kapanpun, anywhere, anytime, kayak iklan Coca-Cola jadinya gitu kan. Tinggal Iya. set, tinggal IG live, Betul. benar sama. Ya Betul. sekarang aku Betul. juga jadi kalau kayak di bisnis aku ini 2 tahun ini benar-benar kita belajar. Kita belajar untuk mempersiapkan diri di masa depan. Jadi untuk bisnis membangun passive income, ya kan, yang penting banget kan ya Pen, kalau nanti Betul. kita udah jadi Betul. nenek-nenek gitu kan, Iya. udah jadi, Betul betul. udah pensiun gitu, mau makan apa, mau apa, ya jangankan pikir mau liburan kemana gitu kan. Nanti kalau Iya kita iya. udah pensiun, eh, ya pasti pasti umumnya orang kepikir pasti ngebebanin anak gitu, pastilah ya. Betul. Tapi kalau bisa kan jangan gitu. Nah, inilah yang usaha aku tuh yang aku kerjakan dari sekarang tuh ini membangun bisnis aku untuk di masa depanku lah, masa depanku dan suami gitu. Nah, jadi dengan persiapan 2 tahun ini, walaupun ya COVID memang ada sisi kurang enaknya, tapi bagaimanapun juga ini sebagai seperti pecutan semangat buat Betul. kita menjadi lebih baik ya. Jadi better version of ourselves, versi lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Betul. Mm-mm. Kayak Penny dulu awalnya aku kenal Penny juga malu-malu kan. Iya. Iya. Kalau aku memang suka bawel, suka ngobrol. Cuman kalau dulu dulu kalau Penny apa ya? Jadi ya tahun lalu lah kita ngomong lah awal tahun ya. Kalau dulu ketemu Penny ngobrol mah aku ngomong 100 kata, Penny cuman iya. Iya Mbak, betul. Ya Sekarang kan? balik lagi. Iya Mbak, Sekarang benar. mah udah Jadi aduh, sekarang keren. ya sebenarnya pandemi ini apa ya memaksa banyak orang untuk apa ya berubah untuk terutama Hmm. saya ya Mbak Yeni. Jadi apa di awal pandemi itu saya kan bingung juga gitu mau ngapain ya Hmm. gitu. Kita nggak tahu pandemi ini sampai berapa lama, sampai Iya kapan ya bener. saya menunggu kepastiannya mau selesai berapa tahun atau berapa bulan kan belum jelas gitu. Nah dari ketidakjelasan itu untungnya ya saya ketemu dengan komunitas bisnis internet itu juga Mbak. Hmm. Jadi dari situ terbuka lah apa ya mindset Jendela-jendela, baru, betul jendela-jendela semuanya. jendela-jendela baru Ya. yang mungkin waktu lalu-lalu itu mungkin hanya sebagai ya cuman harapan doang dari saya gitu hanya pemikiran-pemikiran aja jadi dari situ saya sudah apa ya saya udah set di kepala saya untuk ya saya harus berubah. Saya harus Hmm. berubah lebih baik. Seperti yang Mbak Yeni tadi bilang juga benar juga kita harus memikirkan juga di masa tua kita gitu. Eh, Begitu kita pensiun sudah tidak punya income
harusnya harus ada persiapan untuk menuju ke sana. Kita harus punya Mm-mm. income lain untuk Betul, betul. mengisi itu gitu. Nah, itu juga salah satu yang membuat saya berpikir benar juga. Saya kan freelance, Mbak Yeni. Jadi Mm-mm. saya juga mikirnya mau sampai kapan ya saya mengumpulkan uang dari freelance gitu. Jadi saya harus punya passive income lain, penghasilan lain, Mm-mm. income lain di luar income saya. Jadi nah Freelance-nya, itu betul. salah satu fungsinya sama kayak Mbak Yeni ya. Jadi mau happy waktu kita pensiun nanti Pensiun. gitu. Kalau mengutip kata Mbak Yeni apa retire with Retire dignity with ya. dignity. Betul. Iya, saya setuju banget tuh Mbak Yeni. Jadi apa ya? Mungkin kalau kalau tidak ada pandemi ini saya nggak kepikiran itu ya Mbak Yeni. Mungkin mikirnya iya nanti aja deh, nanti gitu. Tapi begitu pas Mm-mm. pandemi ini dan kebetulan banget bertemu dengan teman-teman komunitas yang positif, jadi apa ya? Saya jadi tertantang juga. Jadi saya harus bisa. Jadi saya harus mau keluar dari zona nyaman saya Zona juga Mbak nyaman. Yeni. Ya, Betul. benar. Jadi kalau kalau kita punya impian tadi retire with dignity, ya berarti ya mau nggak mau kita harus usaha dulu lah sekarang, harus membangun itu gitu. Karena Benar. nggak datang tiba-tiba ya gitu. Jadi harus dipersiapkan dengan baik. Dan Wah, karena sekarang masih muda gitu kan, kita masih lebih ya betul, masih bertenaga lah fresh lah ya, gitu. betul, betul, Kita masih betul, betul. bertenaga dan kita ya istilahnya masih kita ngomongnya masih ada waktu walaupun waktu itu yang tahu cuma yang di atas ya waktu kita berapa lama itu kita nggak ada yang tahu cuman Betul, kita betul. asumsi kita masih ada waktu lah kita masih ada waktu kita bisa terus berkarya jadi Betul, Mbak Yeni. zona nyaman tuh sebenarnya walaupun nyaman gitu ya Pen cuma sebenarnya itu sangat-sangat menakutkan kalau kita diam di zona nyaman tersebut gitu. Soalnya kalau kita gini, kalau aku melihat zona nyaman seperti gini deh. Kalau misalnya nih cuaca mendung gitu ya, pagi-pagi nih, adem, dingin. Nah, tapi kita tahu nih, oh hari ini aku mau gini, gini, gini gitu kan. Udah ada yang rencana yang akan dilakukan. Tapi tuh kayaknya selimut enak banget gitu ya. Iya. Narik lagi ke atas gitu. Nah, itu kan nyaman kan, nyaman. Betul. Tapi kalau kalau ya kalau sebenarnya jangan aku deh, kita ngomong kayak anak sekolah. Nah, kalau anak sekolah itu kan jam 7 sudah harus masuk kelas gitu kan. Sekarang online kan sekolahnya online. Ya kalau kalau selimutan terus kerjaannya nggak taunya jam pelajaran pertama ulangan gitu. Nah, lu itu itu kan Iya. serem. Iya kan? Benar, 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 Mbak. Iya, jadi ya kalau, nah aku mau tanya Penny nih, kan kita berteman ya 2 tahunan gitu lah, kira-kira dari pertama kali kenal ya 2 tahunan lebih. Kan kayak tadi aku bilang nih, dulu Penny yang aku kenal dulu tuh kan lebih malu-malu gitu kan. Nah, walaupun maksudnya kalau aku lihat Penny tuh dulu ya senang punya teman banyak, cuman memang si sifatnya modelnya malu-malu, nggak kayak aku gitu kan. Nah, tapi dengan perubahan yang Penny alami nih, eh, Penny merasa lebih bahagia nggak? Yes, saya merasa lebih bahagia Mbak Yura. Jadi salah satu impian saya juga kan saya punya banyak teman di masa tua saya nanti gitu. Saya juga sedang Yes. membangun itu. Jadi selain punya eh, income juga nih di masa pensiun saya juga punya teman juga. Jadi balik lagi ke wellness yang tadi Mbak Yeni. Jadi saya ingin semuanya tuh seimbang. Betul. Sebisa mungkin bisa sehat fisik, sehat mental juga, sehat jiwa juga dan sejahtera gitu. Jadi Hmm. kalau dibilang kamu sudah bahagia atau belum kan, saya setiap hari harus bahagia karena kalau saya tidak bahagia, iya
Kalau saya tidak bahagia, repot nanti ke bawahnya Mbak Yeni. Jadi saya emang tiap pagi itu sudah mulai Mindsetnya ya, menerapkan, ya, mulai mindsetnya. menerapkan afirmasi juga, benar, afirmasi kalau saya tuh harus bahagia. Jadi kalau saya Mm-mm. bahagia, nanti saya bisa mengurus yang lainnya lagi nih, bisa mengurus anak saya, bisa mengurus keluarga saya, atau mengurus yang lain-lain ya, entah bisnis segala macam, pekerjaan juga. Jadi eh, bisa dibilang saya menuju ke sana Mbak Yeni. Jadi Nah, tapi itu sudah udah di. ini. Hmm, Itu ini loh, Pen. Masih inget nggak yang tadi aku sharing yang apa yang mentor aku di hmm, Cherry Blair bilang. Jadi hmm, tadi kan Penny bilang menuju bahagia gitu kan. Nah, tapi ya, ya, dari kalau aku ya sebagai orang luar gitu ya, kalau hmm, aku melihat dari pembawaan atau sikap dari ini, sebenarnya tuh little bahagia kecil-kecilnya itu udah kelihatan banget. betul, Jadi betul, betul. jadi lebih kalau aku ngeliat Penny tuh kayaknya lebih relax. Nah, lebih relax, lebih apa? Lebih santai dan sekarang yang pasti ini lebih sering tersenyum lah gitu. Iya, thank you Mbak Yeni. Jadi emang ya saya mau apa ya? Mau memulai ini gitu. Jadi saya bahagia, saya ingin orang lain di sekitar saya juga bahagia Bener, gitu. Kalau yes, kalau yes, bisa setuju. saya bisa membagikan apa Membahagiakan yang orang keluarga lain. ya. Betul. Betul. Minimal Betul. saya bisa membahagiakan orang lain lah gitu, Mbak Yeni. Wah, Mbak Yeni, ini kalau ngomong Hmm, sama kamu nggak selesai nih kalau ini kayaknya gimana nih. ya? Ini udah mau Tapi 1 jam loh. bener. Nah, aku cuman tambahin satu lagi. Tadi kan aku Pesan-pesan terakhir bilang, deh nih. Bukan pesan-pesan nah, terakhir ya maksudnya. Ini apa pesanmu deh? nah, jadi tadi kan di awal aku bilang wellness itu kan jasmani, rohani, mental, dan fisik ya, Pen. Ya itu kan Betul, ya kita semua pasti tidak ada yang sempurna lah di dalam betul, di detik manapun juga gitu. Tapi kesempurnaan itu adalah sesuatu yang kita capai sedikit demi sedikit ya. betul, Nah, betul. dari empat roda yang aku bilang roda terdiri dari empat, sebenarnya dari perbincangan kita yang terakhir nih, yang belakangan ini tadi, kita ngomong kita berkarya kan. Nah, Betul, dari betul. berkarya ini ada satu lagi wellness yang juga sama pentingnya, yaitu kesejahteraan dompet, ya kan? Betul, betul, betul. Nah, kesejahteraan rekening bank kita. Nah, jadi kalau aku berpendapat nih, kalau kita udah yang empat aspek ini kira-kira sinkron ya, pasti yang untuk memasukkan yang aspek kelima itu akan berjalan dengan sendirinya. Karena dengan keterbukaan mindset, dengan afirmasi diri, kita bisa, kita bahagia, kita mau melakukan yang terbaik demi keluarga yang kita sayangi dan juga orang sekeliling kita. Itu semua roda abundance ya aku bilang ya. Roda kelimpahan itu ada apa? Ada powernya sendirilah di alam semesta ini dan itu akan membantu kita untuk bergulir dan berjalan seiringnya dengan waktu. Tentunya kita nggak jangan lupa selalu berdoa sama yang atas. Jadi kalau kita diberikan semua 5 aspek dengan baik, ya supaya kita diizinkan berlama-lama di dunia ini bersama dengan anak, cucu, dan cicit gitu. Ya, Iya, Mbak kira-kira Yeni. begitu, Pen. Wah, thank you banget ya Mbak Yeni ya. Apa kata-katanya apa ya? Bikin adem juga nih. Pas sama cuacanya juga nih adem. Iya, lumayan hari ini ya, nggak sepanas kemarin. Wah Mbak Yeni, nanti kapan-kapan aku undang kamu lagi ya, kita ngobrolin yang lain ya Yuk, Mbak Yeni yuk, ya. mau, seru banget. Makasih loh, Pen, udah mengisi juga hariku di hari Kamis ini. Jadi, ya, Sama-sama Mbak Yeni. mengakhiri yang sudah mau selesai di hari Kamis ini dengan happy notes. Nanti malam pasti Yeah. tidurnya lebih enak. Semoga ya. Iya. Oh ya,
Buat teman-teman juga nih, Mbak Yeni juga, kebetulan hari ini nanti jam 4 sore itu di komunitas kita nih, Mbak Apung ada program baru nih. Jadi nanti kalau misalnya Mbak Yeni bisa ikut atau teman-teman nih yang di sini mau ikut, boleh banget ya bisa hubungin saya. Jadi kita ada program baru namanya webinar cumi. Jadi buat ibu-ibu nih, buat teman-teman yang mau memulai bisnis, cumi itu maksudnya cuma modal internet, itu ya. Oh Akronimnya iya iya. apa kreatif banget. Jadi buat teman-teman yang mau mau dapat ide-ide atau mau memulai bisnisnya, cuma modal internet, nah bisa nih ikutan webinar ini nanti Via jam Zoom ya, 4. Pen? Via Zoom, iya. Kebetulan ini program baru dari Mbak Apong. Nah, Oke, eh, oke. thank you banget ya Mbak Yeni Makasih. kebersamaannya nih siang ini. Semoga kita bisa mengambil inspirasi-inspirasi dari obrolan kita ini ya buat teman-teman Betul, juga. betul. Thank you so much sudah Makasih. hadir Mbak Yeni. Kapan-kapan saya undang lagi ya. Halo Mbak Oke, Sita, udah mau habis nih Mbak Sita. baru masuk. Iya, thank you so much ya teman-teman, Mbak Yani. Kita ketemu Iya. lagi besok. Besok saya masih kebetulan live. masih kedatangan tamu nih. Ya, karena ini 90 hari kan ya Mbak Yani. Oke. Iya, Jadi, benar. besok tamu saya mirip-mirip juga nih, berhubungan juga dengan wellness. Jadi dia adalah teman saya di komunitas Well from home. bukan. Ini beda lagi nih. Beda dari lagi. komunitas yang lain lagi nih. Oke, Iya, oke. kebetulan besok kita ngomongin menjaga hati gitu. Oke. Menarik. Boleh? Oke. Thank you so much ya Mbak Yeni. Thank Saya you. mengakhiri IG Live ini ya. Oke. Bye. Thank you juga Dah. teman-teman Sehat ya. semuanya. Iya. Bye.